Apa pertanyaan abang tentang agama kami? Sebentar dulu, abang Muslim? Iya, betul. Oke. Salam kenal ya bang ya, salam kenal bang ya. Saya di TV, saya Kristen, tapi tidak ada orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya bang. Siap. Gini bang, kita udah panjang lebar, udah banyak bacaan nih bang. Gini, kira-kira abang setuju nggak kalau orang Islam ditanya agama Islam, pasti Al-Qurannya itu nggak berguna bagi dia? Enggak setuju bang. Nggak setuju. Berarti kalau orang Islam ditanya tentang agama Islam, Al-Quran berguna untuk menjawabnya. Berguna. Betul. Boleh kita tes? Boleh. Abang sunat? Sunat. Menurut Al-Quran, guna, fungsi, dan tujuan Anda sunat apa? Membersihkan kotoran untuk pas keluar dari Silakan, najis. ayatnya bang. Ayat saya nggak hafal mas, tapi saya tahu tentang maknanya itu. Untuk sunat itu kita tuh. Makanya saya bilang bang, ketika orang Islam ditanya tentang agama Islam, Al-Quran tidak dipakai untuk menjawab. Yang dipakai jawab Al-Congor, bukan Al-Quran. Oke, silakan bang. Kalau begitu di Quran mana? Orang Islam itu nggak semuanya hafal Al-Quran bang. Jadi kalau misalnya Bang, ada orang, ini bukan membahas orang Islam itu nggak semua hafal Quran atau nggak. Bukan itu yang saya bahas. Yang saya bahas, gini loh. kalau Anda ditanya tentang agama Islam, mana ayatnya? Jawab dari Al-Quran, bukan dari Al-Congor, betul? Betul. Oke, sekarang di Quran mana bahwa fungsi sunat untuk membersihkan diri? Di mana? Di Quran emang tidak ada karena Tidak ada. hal yang Berarti bergunakah Al-Quran bagimu untuk menjawabkan sunat? menurut aku nggak perlu Quran menjelaskan. Tidak Tapi sudah berguna. menjelaskan. Oke, baik. Quran tidak berguna menjelaskan itu. Pertanyaan selanjutnya, Bang. Sebentar. Tadi Quran tidak berguna kan? Kita tunjukkan. Apakah Quran berguna? Sebentar, Bang. Menurut Al-Quran, saya tanya dulu. Menurut orang Islam, kalau meninggal orang Islam itu harus pakai kain kafan, betul? Iya, betul. Di Quran mana kalau meninggal harus pakai kain kafan? Sekarang gini, Bang. Tidak ada lagi. Oke. Baik, Al-Quran tidak berguna lagi. Ketiga, Bang. Kalau sholat harus baca Al-Fatihah, betul? Bang nanya, saya menjawab. Sebentar. Bang, kalau sholat harus baca Al-Fatihah, betul? Betul. Di Quran mana kalau sholat harus baca Al-Fatihah? Aku menjawab atau Bang jawab lagi nih? Ya, silakan. Di Quran mana kalau sholat harus pakai Al-Fatihah mana? mana? Menanya tentang semuanya yang ada di dunia ini, di dalam Al-Quran itu, memang tidak semuanya, tetapi di Al-Quran itu dia petunjuk, Bang, bukan untuk menjawab sesuatu yang. Oke, abang punya Al-Quran? Di rumah punya Quran nggak? Punya. Masih sudi membacanya? Masih. Ambil Al-Quran sekarang. Sekarang abang punya Injil. Kan? Sebentar. Sudi membaca Al-Quran nggak, Bang? Abang punya Injil. Ada? Abang punya Injil kan? Ada? Nah, Injil mana Bang imani? Injil mana? Injil kami. Ya, Injil banyak sekarang. Injil mana Bang imani? Semuanya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, Injil banyak. Ada Injil Barnabas, ada Injil apa lagi? Martius. Apa namanya? Martius. Itu ayatnya. Sebentar. Abang ada Al-Quran di rumah? Ada. Apakah Al-Quran itu sekarang bagi Anda seperti, mohon maaf, kotoran yang Anda tidak mau memegangnya? Ya, bukan aku memegang. Masa aku Oke, baiklah. Kalau sudah Anda anggap kotoran, Anda tidak mau menyentuhnya, ini lucu. Saya turunkan. Untuk apa lagi? Anda suruh pegang nggak mau, gimana? Coba Anda ambil biar saya tunjukin ayatnya bahwa Quranmu menjelaskan segala sesuatu. Quran tidak menjelaskan segala sesuatu, Bang. Loh, Quranmu bilang bahwa Quranmu itu menjelaskan segala sesuatu, masalah. Kamu nggak percaya ayat itu, makanya saya bilang nggak ada orang Islam yang percaya Quran. Gimana sih? Kalau ada orang Islam yang percaya Quran di sini terbukti, saya terjun dari Monas. Gimana? Ya, silakan. Tunggu Bang. Bang Adil. Tunggu Bang, buka kamera dulu. Ya, silakan Bang. Saya undang Anda untuk menyalakan kamera. Oh, silakan ditampilkan lagi di layar Anda. Ya, tunggu. Ya, selamat malam Bang. Selamat malam Bang Adil. Bang Adil Muslim?
Muslim, ya. Sebelum saya mau nanya, Bang, sudah sekian dari malam ke berapa malam itu saya ikuti Abang terus. Jujur ya, Bang, saya bukan marah sama Abang, bukan sakit hati. Cuma Abang itu saya pelajari seakan-akan memaksa pengetahuan Abang tentang Al-Quran kepada umat Islam. Nggak boleh, Bang, nggak boleh. Contohnya. Ya ini dari tadi kan semua pertanyaan Abang ada di Al-Quran, Begini, Bang, itu Al-Quran bahasa Allah, kalimat Muhammad dinamakan hadis, bukan di Al-Quran, Bang, beda. Tidak semua, makanya dikatakan kitab suci karena Al-Quran itu mengandung kalimat Allah. Kata Muhammad tidak ada di Al-Quran, itu di hadis, Bang. Jadi dari tadi saya pelajari Abang ini menaikkan Muslim, selalu memojokkan, memaksa. Ketika Abang terpojok, tersempit, diturunkan itu orang. Abang cuma membahas Al-Quran. Tunggu, Bang. Silakan. Lanjut. Buka kameranya. Sebentar, saya mau tampilkan saya tampilkan ini. Nah, ini. Oh, sebentar. Sabar. Sambil Anda ngomong, saya dengar kok. Silakan. Iya. Anda setiap malam saya ikuti hanya membahas Al-Quran, isi Al-Quran. Tetapi Abang tidak sadar sudah nyata-nyata Tuhan Abang itu digantung di tiang salib. Ya. Yang saya dengar ya, saya tidak paham tentang kitabnya Abang. Yang saya sering dengar di sana Yesus fokus dulu, Bang. Fokus dulu, jangan lompat-lompat dulu. Tadi kan Abang membahas mengenai saya memaksa. Jangan lompat dulu. Fokus dulu di situ. Saya memaksa pemahaman saya kepada orang Muslim, betul? Betul. Baik. Maksud saya gini, contohnya ketika saya bilang tidak ada orang Islam yang percaya Al-Quran gitu. Iya. Oke, baik. Ada Al-Quran sekarang di situ? Tidak ada. Saya tidak ada tidak tahu membaca Al-Quran, tapi tahu tentang makanya saya bilang teman-teman, pasti orang yang ngomong begitu adalah orang yang nggak pernah baca Quran. Tunggu bang. Buktinya Anda tidak punya Al-Quran di rumah. Sabar. Muslim mana yang di rumahnya tidak ada Al-Quran? Jawabannya ada ini. Sekarang saya tanya, abang di rumah? Di rumah? Di rumah apalagi apa camping di puncak gunung? Di rumah. Oke, ada Quran nggak di rumah? Tidak ada. Tidak punya Al-Quran. Pantas saja kamu berkata kepada saya sesuatu yang nekat. Saya mau ngomong dulu, Bang. Karena Anda sudah begitu nekat, bahkan Anda tidak punya Al-Quran, bagaimana kita mau diskusi, Bang? Jangan dulu diturunkan. Masalahnya begini, Anda tidak punya Al-Quran, lalu Anda mau ngomong Al-Quran. Saya tidak mau ngomong Al-Quran. Karena ini saya akan izinkan Anda naik lagi kemari ketika Anda sudah pegang Al-Quran di tangan. Pegang omongan saya. Turunkan lagi. Kalau Al-Quran sudah ada di tangan Anda, saya kasih Anda naik. Kalau saya tanya dia kalah, makanya diturunkan lagi saya ini. Untuk apa saya ngomong sama kamu? Kamu Quran aja nggak punya. Terus kamu bilang bahwa Quran begini begitu. Quranmu mana? Kagak ada. Kamu tahu ibarat apa? Ini ibarat apa? Ibarat begini, teman-teman. Ada orang, ya kan? Dia bercerita dia tentang sesuatu yang dia nggak pernah punya. Nggak pernah punya dia, tapi dia bercerita tentang itu. Oh, teman-teman, saya di rumah, saya tahu bahwa Al-Quran itu begini, isinya begini. Punya Quran di rumah? Kagak punya. Pernah baca Quran? Kagak pernah. Lawak. Gimana kalau begini kita mau diskusi, saudara? Nggak bisa begini kalau diskusi kita. Ya. Kita kalau mau diskusi, Anda siapkan Al-Quran Anda. Begitu. Kalau diskusi kayak begini gimana? Ya, Bayu Lubis Muslim, Bang. Oh iya, dia Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda, Bang. Saya harap Anda tidak juga ber-IQ seperti gorila. Silakan
Bang. Saya rindu sekali Bang ketemu sama muslim yang naik ke sini tuh yang pinter gitu dikit Bang. Ayo silakan. Susah kali sama ngomong sama orang bodoh, tak payah. Bodoh kali kok tak tahu apa-apa. Ya, jadi Abang sudah malu jadi orang Islam? Macet. Jangan dibisukan Bang. Abang sendiri yang membisukan. Jangan, ayo buka dulu mikrofonmu. Silakan. Oke, macet dia teman-teman. Oke ya. Sudah menjadi batu hitam, maka kita lempar dia ke tungku. Biar tambah hitam. Oke, kita kasih naik ada Aan LS. LS. Ya, silakan. Aan LS. Kita harus banyak-banyak minum, teman-teman. Silakan Aan LS. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang Aan. Muslim, Bang? Bukan, Bang. Kristen, Bang. Kristen. Kupikir tadi Muslim, Bang. Kita kasih kesempatan dulu ya, Bang ya, kepada Muslim ya, Bang ya. Oke, Bang. Oke. Oke, saya mohon maaf sekali, Bang ya. Kita kasih kesempatan dulu kepada Muslim. Salam kenal aja ya, Bang. Salam kenal, Bang. Salam kenal. Saya tutupan dulu, Bang ya. Salam kenal. Iya, teman-teman ya. Kita kasih dulu kesempatan kepada yang Muslim ya. Biar teman-teman yang Muslim ini mereka memberikan semacam klarifikasi atau semacam Romel Sliber. Silakan Romel Sliber, nyalakan kamera Anda. Halo Romel. Siapa? Turun bang, salah pencet. Oh, salah pencet. Oke, kita harus turun ya. Oke, kita kasih naik lagi Sulaiman Jalaluddin Ibrahim. Tapi sayang anunya belum bisa. Uncle Abot, coba Uncle Abot. Silakan Uncle Abot. Nyalakan kamera Anda. Malam Bang Edis. Selamat malam Uncle Abot. Muslim Bang? Tidak Bang Edis, Kristen, tapi di sini saya ingin kesempatan, saya mau tolong itu tadi Bang Edis ingat nggak yang si Lodin itu, Pak Lodin? Akan dibicara surat Maryam 19. Nah, di situ Bang Edis bilang ke dia, tolong carikan terjemahan ataupun ayat Jibril. Dia bilang, Bang Edis katakan tadi Jibril dalam surat Maryam 19, betul kan? Tapi dia malah congor-congor. Jadi di sini saya Kristen, saya frustasi. Betul nggak Bang Edis ngomong ini kayak gini? Nah, jadi saya dengan menggunakan tablet, saya mencarilah sedikit informasi. Jadi di sini saya tolong ya, kamu lihat ya teman Muslim. Ini yang si Bang Lodin tadi, yang kelahiran apa itu kelahiran bentar ya Bang Edis ya. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Sebab ada Muslim yang dia kayaknya malas pengen menggoogle, padahal Google itu kan pakai data sendiri. Nah di sini kalian lihat di sini kan, ini surat Maryam 19, betul nggak Bang Edis? Iya betul. Dia Jibril dalam kurungan dalam Jibril. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu, kan benar kan? Seseorang. Jadi aku kopilah tulisan ini ya, biar ku copy. Ini Arabnya nih, daripada apa ini Quran. Copy, kita Google Translate. Kita Google Translate ya. Di sini kita tampal aja. Di sini nggak ada Jibrilnya Bang. Betul. Jadi Jadi makanya betul sekali Bang. Makanya saya bilang Bang, kenapa di situ harus dipaksa Jibril? Karena di Injil Lukas yang datang kepada Maria itu memang Gabriel. Ya benar.
Nah, jadi biar mereka itu mirip-mirip dengan Lukas, ya harus dibikin Jibril. Gabriel dipelintir jadi Jibril. Ditanya apa arti Jibril? Nyungsep. Orang Islam, Iya. Bang, kalau ditanya arti Jibril itu nyungsep, Bang. Nyungsep. Iya. Kalau kita bicara secara bahasa Ibrani, ya kan, Gabriel itu kan yang berdiri di hadapan El, ya kan, yang dekat dengan El. Seperti itu. Iya. Itu arti Gabriel. Nah, kalau ditanya sama orang Islam apa Jibril? Nyungsep. Dan di sini juga ini daripada apa ini Bang? Quran.com. Ini website Muslim ya. Jadi di sini kita dari kanan kan, kalau bacaan Arab Iya, itu dari betul. kanan kan. Dari kanan Jadi ke di kiri. sini, ini dia berkata, benar Ola kan? itu. Nah, lepas itu di sini Innama. Sesungguhnya saya. enggak jelas sih Bang Edis. Sesungguhnya aku itu. Innama itu artinya. Nah di sini aku Aku. Innama ana. utusan. Heeh. Ini apa ini? Tuhanmu. Mm-mm. Ini untuk aku memberi Mm-mm. Kepadamu. kepadamu seseorang anak laki-laki Yang suci. yang suci. Jibrilnya nggak ada. Iya, makanya Jibrilnya mereka pesan dari Ka'bah. Iya. Itulah gue juga penasaran Tri. Jangan-jangan Bang Edi sini ngawur ini. Jadi gue juga penasaran. Jadi gue cek di Google. Nggak ada, Bang Jibril. Buktiannya. Nggak ada. Oke, itu saja Bang Edis. Oke, terima kasih Bang Terima Angkel kasih. Selamat Abot. malam teman-teman. Selamat malam juga Bang Abot. Saya turunkan Bang Abot ya. Oke. Ya, begitu teman-teman. Makanya nantikan saja bukunya segera terbit ya teman-teman ya. Kalau Rumah Apologet ya, mungkin tahun inilah teman-teman ya kita udah bisa nulis buku itu. Jadi nanti bentuknya nanti mungkin PDF ya, PDF nanti kita bagikan kepada teman-teman. Makanya teman-teman nanti bisa akses semua. Jadi kalau kita sudah ada Rumah Apologet, ada nanti ada semacam link atau website begitu, nanti ada PDF-nya. Nah, teman-teman tinggal download. Zaman sekarang itu kita bikin paperless ya, semua itu harus serba simple gitu, nggak usah model-model buku-bukuan. Jadi kita bikin yang PDF bisa diakses di HP, kemudian bisa disebar gitu. Kalau buku nanti kan biayanya banyak, kertasnya banyak, cetaknya banyak gitu. Jadi teman-teman, memang kita butuhkan yang namanya effort, yang kita butuhkan namanya usaha lah seperti itu. Kayak teman-teman ya support lah ya pendiri Rumah Apologet. Karena bukan hanya itu saja teman-teman, nanti kita banyak ini. Dan nanti apalagi ada apologet lain, nanti kan idenya tambah lagi. Kalau saya teruskan nanti bisa-bisa itu aja yang dibahas. Nanti kalau ada apologet lain, ada yang lain, kita bisa kumpul. Saya rasa kita akan lebih banyak lagi masukan-masukan, lebih banyak lagi pokok-pokok bahasan seperti itu. Oh, Sungan Kalimantan udah lebih malam lagi kan, Bang? Ya, coba silakan, Bang. Bang Taufik, gimana Bang Taufik? Iya, tadi saya kan monitor tadi. Ente kan, ya kalau saya bilang. Kenapa kamera Anda kok tiba-tiba meninggal dunia ini gimana? Apa? Ya silakan, jangan dimatikan kamera, silakan. Nah gimana? itulah, nggak dimatikan, nggak ada yang matikan. Itulah, kamu selalu memponis seorang selalu begitu. Ya silakan ya. Ini, Apa tadi yang mau Anda jadi katakan? gini, Silakan. Kalau Anda mengklaim bahwa Anda itu paling paham tentang Islam, ya. Jujur saya tidak mengklaim itu. Saya orang Islam sih, saya tidak mengklaim saya paham Islam. Jujur saya tidak. Tidak berani saya mengklaim saya orang Islam, saya paling paham Islam. Terlalu sombong. Ya, oke. Jadi kalau Anda paham tentang Islam, mengerti paling benar tentang Islam, tapi Anda pembahasan Anda dari tadi memojokkan kepada Al-Quran. Semua mana dalil Al-Qurannya? Mana artinya memang tidak ada semua dalam Islam ada dalam Al-Quran. Justru itulah perlunya seorang nabi, ya, karena jelas dalam Al-Quran sendiri kita diperintahkan mengikuti Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad adalah Rasul. Implementasi pengetahuan dari Al-Quran itu adalah Rasul dalam sunnah-sunnahnya. Gitu loh Bang. Jadi sumber Islam sendiri tidak hanya Al-Quran. Ada sunnah. Oh, sumber Terus ke bawah sampai tidak hanya ijma. Al-Quran. Berarti Al-Quran tidak sempurna ya? Bukan tidak sempurna. Duh, gimana? Nah, ini salah-salah. Ini gimana? Saya bilang. Ini, Bang. Makanya
makanya saya bilang. Loh, Bang, makanya saya Al-Quran bilang. perlu, gimana? Al-Quran perlu dituntun sama kitab lain nggak? Nggak perlu. Nggak Untuk perlu. apa? Berarti Al-Quran Dituntun saja udah apa? cukup. Bukan cukup. Ah, Implementasi tambah pusing penjelasan lagi nih, secara Dek. detail. Memang kalau ngomong orang Jangan Islam nih kayaknya kita jangan kita harus diturunin ya. ikuti. Jangan Sebentar, saya pelan-pelan. dibilang Gini, muter-muter ya. Sebentar, Bang, sebentar. Dengerin dulu. Sebentar. Al-Quran gini Bang, sifatnya sebentar. global. Sebentar. Dengerin dulu. Bang, Saya menjelaskan dulu. Al-Quran sempurna atau tidak? Sempurna. Bisa Dalam berjalan ketentuan sendiri, secara mampu umum. berjalan sendiri? Nggak bisa. Nggak bisa berjalan sendiri. Untuk implementasi. Jadi Al-Quran Jangan ini salah. memang seperti Untuk orang. implementasi. Sebentar. Benarkah Al-Quran Untuk perlu implementasi. perlu ditopang karena nggak bisa jalan sendiri? Untuk implementasinya perlu dijabarkan oleh Rasul, Nabi. Perlu dijabarkan oleh Rasul. Iya. Oke, baik. Tolong. Hukum Islam Tolong. utama. Jabarkan menurut Muhammad apa itu alif lam mim. Silakan. Tidak begitu mesti. Waduh, buset lagi, buset lagi. Abang kok nojok yang kecil-kecil begitu? Lu katanya Itu nggak perlu, dijelaskan Bang. oleh Itu Muhammad. sepele, Bang. Dalam Fungsi diturunkan implementasi, Al-Quran untuk dipahami atau untuk sumber bikin bingung? hukum, aturan mengandung aturan. Hukum itu mengandung aturan. Al-Quran itu Bang, mengandung ada unsur Al-Quran itu aturan. tujuan diturunkannya untuk dipahami atau untuk bikin bingung? Dipahami. Untuk dipahami apa arti alif lam mim? Bang. Makanya saya bilang. Hanya Allah yang Makanya tahu. saya bilang. Alif lam mim hanya Allah yang tahu. Terus buat apa dikasih Hanya ke Allah manusia? yang tahu. Dikasih manusia tujuannya Hanya buat Allah apa? yang tahu. Astaga. Dulu gimana sih Anda ini? Gini, dengar. Saya kasih kamu sebuah buku supaya kamu tahu cara benerin laptop yang rusak, oke? Saya tulis begini. Taufik Nggak Firdaus. begitu, Bang. Sebentar, pelan dulu, sebentar. Taufik Firdaus. Menganalisa Saya kamu, beri kamu menganalogikanya buku tidak ini sepadan. supaya Menganalogikanya kamu tidak memahami sepadan. cara benerin Menganalogikanya laptop tidak rusak. sepadan. Nah, sudah kan? Habis itu saya tulis sama kamu begini. Tidak sepadan. Tung Tidak kriung sepadan, kriung tidak kriung begitu. kriung kriung kungkrung kungkrung tung krung kungkrung kriung kriung. Nah, silakan apa artinya? Silakan. Apa artinya? Kamu kasih buku Tidak untuk benerin sepadan, cara laptop tidak rusak. Tung begitu. kriung kungkrung 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 kriung kriung. Coba apa? Artinya apa? Alif lam mim jelas. Itu di situ Allah yang tahu. Terus buat Bukan apa tidak ada dikasih tidak kamu? maksud. Tidak Buat apa bukan dikasih begitu. kamu? Ya untuk dibaca, untuk dipelajari. Kenapa memang? Oke, setelah hasil Dipelajari, mempelajari apa hasilnya? Apa namanya? Alif Kan lam tadi mim. saya bilang, saya bukan tidak mengklaim saya ahli agama. Oke, baik. Karena kamu sudah mengatakan Saya tidak ahli agama, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Kamu kan sudah Nah ini ngomong. Anda selalu begitu. Loh, kan Anda katanya selalu sudah begitu. ngomong bukan ahli agama. Tapi kalau hal lain bisa. Hanya masalah kecil begitu, itu kuncinya. Anda tahu kunci-kuncinya di situ. Oke, baik. Memang Anda Ya tahu tentang sudah, Al-Quran kalau itu. kalah berarti Apa? sudah dibawa. Sudah nggak kalah ya. Bukan kalah dalam artian cara belajar kamu dengan saya. Jadi kamu Jujur. sudah mengakui bahwa saya lebih ngerti Al-Quran daripada kamu. Buktikan, silakan. Ya udah, Ayo. apa arti alif lam mim? Saya tanya sama kamu yang udah paling mengerti apa? Alif lam mim menurut kajian dari kajian bahasa Syria itu artinya alem, artinya itu tenanglah karena akan dibacakan Terus? liturgi, karena akan dibacakan ayat-ayat, itu artinya. Terus? Ya kamu terima nggak? Terima apa? Enggak, Lah apa maksudnya? gimana? Apa maksudnya? Orang Alif lam Kristen itu Syria, dengar. bukan Dengar. bahasa Syria. Ada. Loh, kamu tidak percaya bahwa Bukan Quran mengandung bahasa Syria. bahasa asing? Bukan. Kamu tidak percaya bahwa Quran mengandung bahasa-bahasa selain Arab? Contohnya apa? Contohnya, apa arti ar-rokim? Apa artinya? Ar-Rokim. Saya belum pernah dengar Ar-Rokim. Wah, belum pernah Ar-Rohim dengar. iya. Ar-Rohim iya. Ar-Rohim iya. Ar-Rohim
Rohim bukan Arohim. Rokib. Rokim dibilangin Rokim kok. Wah, Rokimi ada. Belum pernah dengar? Belum pernah dengar? Dengar, tapi dong. nggak tahu artinya apa. Nggak tahu artinya. Makanya saya bilang orang Arab Artinya aja apa? makan sekali nggak tahu artinya. Ada Quran di Iya, situ? bukan. Ada Quran di situ? Sudah saya simpan. Sudah malas buka Quran? Enggak Nah, malas. silakan ambil Qurannya. Malas aja ngeladenin. Silakan ambil Qurannya. Gimana? Nggak perlu. Oke, baik. Saya Jelaskan aja turunkan sama dulu. Anda. Oke, di bawah saja kalau nggak perlu. Gimana Anda mau ngomong sama saya? Anda minta dikasih tahu, giliran dikasih tahu nggak perlu, ngapain? Aduh, beratnya. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut, keluar lewat mulut. Dan tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu pernah jadi tumbal reset. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekala nama sekala nama. Dalam nama Yesus. Menjauhi kejahatan, bilang ini punya kerajaan surga di dalam amin. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Dia ambil keputusan dan Dalam nama Yesus cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan engkau demi nama Yesus. Kiranya semua video yang saudara saksikan boleh menjadi pembelajaran dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan lewat video ini kita semakin semangat dan semakin setia dan semakin dekat dengan Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya, patutlah kita banyak belajar dan membaca Alkitab sebagai pusat iman kita dan lebih meyakininya agar iman kita tidak goyah sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.